Yang kita ambil hikmahnya kalau masa lalu adalah kesedihan, masa depan adalah kekhawatiran, dan yang sesungguhnya adalah hari ini, yang dimana kita hidup penuh dengan misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, and comment, juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika para lalang lining atau netizen yang ingin podcast bareng gue, silakan hubungin gue di bawah sini dan kita bisa konten bareng dan lalang lining bisa menceritakan tentang pengalaman horornya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran sahabat gue yang mempunyai cerita tentang pengalaman horornya. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Bang Buntil, gimana kabarnya, sehat Bang? Baik. Anak sehat Bang? Alhamdulillah. Dompet sehat Bang? Agak kurang. Emang dompet rata-rata pada kurang ya kalau itu. Iya. Ya udah Bang Buntil, kira-kira punya pengalaman horor apa nih Bang Buntil? Iya. Jadi sebetulnya gini, saya bicara profesi saya dulu, jadi ceritanya itu nyambungnya lebih enak didengarnya ya. Saya pekerja seni yang pada saat itu, di tahun itu. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2000-an lah. Tahun 2000? Tahun 2000-an. Itu saya sampai larut malam ngerjain PR kerjaan di bengkel custom paint gitu ya. Saya habis nongkrong rame dari mana-mana, anak Vespa mana gitu kan. Itu bengkel apa ya Bang? Bengkel ya, bengkel custom paint airbrush. Jadi satu sama studio tato. Oh ternyata Bang Buntil ini dia salah satu seniman yang meng-airbrushkan motor-motor. Jika para lanang lining atau para netizen yang ingin menggambar motornya atau mempercantik motornya, silakan hubungin Bang Buntil. Dan juga dia kalau ada yang mau bikin tato, silakan hubungin Bang Buntil. Terus Bang? Jadi pada saat saya menyudahkan pekerjaan saya, waktu itu jam 12 masih fokus sama kerjaan ini karena besok udah mau deadline segala macam. Enggak, pada akhirnya jam 1 pagi saya niatin untuk pulang dulu. Dulu saya nggak ada kendaraan saya nggak terlalu butuh banget kendaraan yang gimana gitu ya, kayak motor atau apa. Saya pakai sepeda. Itu pun sepeda saya dapat boleh minjem dari tetangga di kontrakan. Ya, waktu itu masih tinggal di kontrakan karena mau belajar mandiri gitu dalam hidup. Kan nyantai tuh kita goes sepeda itu. Tiba-tiba saya nengok ke arah kiri, ada pertigaan di satu kampung di Rawabacang yang konon dulu ceritanya orang itu setengah gila lah. Jadi laki perempuan Bang? Perempuan. Perempuan. Itu malah ceritanya saya dapat dari teman-teman saya, suka telanjang segala macam. Saking banyaknya saya mendapatkan cerita-cerita dari kawan, saya sebetulnya nggak terobsesi apapun, tapi jadi tahu karena dia ceritanya begini, suka telanjang dan orangnya cantik gitu loh. Bersih, memang karena ada keluarganya. Oh, ada keluarganya di situ? Ada yang ngawasin. Karena kadang-kadang ngawasin itu kan nggak selalu
on time, dia jagain. Ya setiap hari lah. Setiap menit, setiap detiknya. Rupanya dia sering telanjang bulat. Kan namanya orang kurang kan. Iya. Orang gocap. udah tahu begitu. Dari sepulang saya dari itu kan lumayan jauh dari rumahnya Riko itu tuh. Di Harun itu ke Pasar Kecapi. Oh jauh juga tuh Bang. Jadi kita ngelewatin kampung Rawabacang. Yang orang itu diceritain dari berbagai kawan saya melihatnya pada saat jam 2 itu, udah masuk ke jam 2. Tapi dengan tanpa busana itu Bang? Enggak, dia berpakaian rapi. Seperti orang mau berpergian. Jadi pakai baju rapi, seingat saya pakai dandan lah. Enggak seperti biasanya dia compang-camping layaknya orang gila. Kurang gitu ya, orang gila gitu. Saya nengok, saya perhatiin sambil meleng naik sepeda kan. Sepeda berapa kencengnya kan gitu, berapa kecepatannya. Oh itu orang gila, jam 2 pagi subuh, buta begini masih mejeng aja dia gitu kan. Saya pikirannya normatif aja gitu loh, wajar-wajar aja saya lihatnya. Udah, saya nggak ambil pusing lah. Walaupun ada cerita teman dia orangnya cantik, orangnya molek dan segala macem, tetap aja orang kurang kan. Kalau peribahasa orang kan jangan ditimpalin orang gila, malu makin gila. Dan kita terbebas nih dari tuntutan zaman lah kalau saya bilang gitu kan. Sampai di rumah, kebetulan memang waktu itu lagi rame-ramenya berita kehilangan barang apapun, motor, sepeda dan segala macem gitu. Jadi ada ronda yang digalakan gitu loh. Saya kebetulan bukan jatahnya jaga, bukan jatahnya ronda, makanya pulang gitu. Jadi nimbrung lah, ngobrol-ngobrol. Jadi cerita sama almarhum semua, Baba. Ya kalau di Betawi kan biasa ada hidangan kopi atau ubi rebus gitu kan, singkong rebus. Ngobrol. Dari mana Bang? Dari bengkel. Sampai malam banget, sampai pagi begini. Iya, kerjaan. Ya lagi banyak enggak, namanya kerjaan. Begitu kan, mikir-mikir panjang juga, gagalnya juga banyak sebetulnya kalau kita mau ngomong kan. Iya. Udah ngalor ngidul ngobrol. Ada sahabat saya, tetangga saya di kontrakan dan yang punya kontrakan anaknya Babah itu cerita. Nanya gitu kan, Bang dari mana, dari bengkel ini. Oh iya Bang, tadi saya ketemu yang abang ceritain itu, orang gila yang serikat telanjang. Jadi dengerin terus nih, ya kan, dilamain terus. Dia nggak langsung ngomong bahwa dia ngasih tahu lah pokoknya. Ngasih tahu gitu kan. Udah cerita panjang gitu. Ini bener lo Til gitu kan. Panggil saya kan Buntil aliasnya. Iya Bang, tadi saya lihat kok. Barusan banget saya lewat kan, baru nyampe ini kok saya lihat gitu. Di warteg itu dia nyender di tiang warteg. Tapi wartegnya tutup. Udah tutup pagi, ya kan? Dan ngobrol lah dia. Bener loh. Iya Bang, saya lihat itu. Jadi yang merinding dia gitu loh. Loh, kenapa Bang? Iya ternyata dia bilang, yang bener, berkali-kali nanya gitu. Dia udah setahun yang lalu apa 2-3 bulan yang lalu sudah meninggal gitu loh. Yang bener Bang, saya aja malah jadi berbalik gak percaya. Orang saya lihat kok bentuknya, wujudnya. Ya kan? Kalau memang dia beritanya saya nggak tahu Bang. Kalau saya tahu, saya pasti goesnya lebih kenceng kan gitu. Pasti kecepatannya jadi kayak Valentino Rossi kalau kayak gitu kan. Jadi ngebut. Kok tiba-tiba jadi saya dengar berita itu jadi luar biasa gitu loh. Sebetulnya bukan buat saya, tapi buat kawan-kawannya itu ternyata dia tetangganya. Jadi tahu karakteristik
tabiatnya setiap harinya orang gila itu seperti apa gitu loh. Makanya dia awalnya kan cerita sama saya dia suka telanjang bulat apa segala macam. Iya bang gitu kan. Ya namanya laki-laki pasti penasaran kan nanya kayak gitu ya. Nah waktu ketemu sama dia abang merinding nggak bang? Ya karena nggak tahu itu biasa aja, cuman awal mau pulangnya itu kan ada amanat nih. Saya ingat saya amanat pulang pagi-pagi, terus siap mental nggak nih jalanan, baik itu kejahatan maupun hantu-hantu berkeliaran di pagi buta begitu kan. Saya agak dengar filsafat itu dah. Menurut saya filsafat itu, narasi itu sedikit khawatir. Ya kalau takut sih mau nggak mau, suka nggak suka, saya pulang harusnya kan. Iya. Tapi tiba saya memang ditemukan nama itu. Kalau saja di awal saya tahu dia udah enggak. Wah. Aduh, gegernya kayak apa bang? Artinya nggak habis pikir aja gitu loh. Karena ketidaktahuan itu, saya jadi penyampai informasi. Iya. Bahwa saya bisa lihat loh orang yang sudah tiada kan gitu. Tapi memang selain Bang Buntil ada lagi yang nggak pernah ngeliat dia bang? Cuma Bang Buntil lah saat itu ya, karena Bang Buntil kerja sih ya, jadi nggak. Dan itu memang nggak ada orang satupun di lokasi kejadiannya. Saya karena suhu dingin dan segala macam pagi-pagi itu adalah berasa isengnya gitu kan, karena memang waktu itu sunyi banget gitu loh ya, sepi banget, jadi celungak-celinguk saya tuh. Gila. Takut ada yang, bukan takut, maksudnya ada yang lewat temen atau siapa manggil, nggak ada ya bang. Cuman saya tiba-tiba nengok ke kiri, oh itu yang Bang Komeng ceritain. Tapi dia senyum nggak kata bang? Apa dia nunduk aja? Dia ngeliatin aja saya jalan dari sepeda itu, karena perlahan sepeda itu. Oh dia ngeliatin gitu bang ya. Ini untung nggak terbang bang. Kalau terbang lari abang tuh pasti motor. Iya kan tahu. Ini cuman gini, apapun kondisinya kita tetap hadapin gitu loh. Iya benar. Artinya gini, ada lamat-lamat, kalau orang Betawi bilang ada lamat-lamat, ada yang mau cerita. Ternyata benar bang. Benar. Dia sudah tiada. Saya ngeliat wujudnya, dan yang tetangganya di situ, teman-teman saya yang tahu status dia seperti apa, nggak ada yang cerita. Saya juga cerita sama dia nggak juga. Tapi sama Bang Komeng itu yang setiap harinya saya pulang kerja, selalu dia ada di rumah. Dia juga jaga malam juga, jaga perumahan. Cuma lagi kebetulan libur gitu loh, dia jadwal ronda. Ya udah, yang bener bang, dia sudah meninggal. Saya siang, sore, terang itu rame orang suka ngeliat dia. Oh, jadi ada di situ terus di samping warteg itu. Iya, kan warteg ke belakang ada berapa puluh kilo itu, 10 meter, iya 10 meter. Rumahannya rumah dia. Oh, nah sebentar bang. Jadi saya kalau kayak gini, saya jadi refresh lagi nih. Saya kayak ada cerita dikit nih bang nih, saya maaf nih bang ya. Jadi saya punya kawan bang, kawan akrab lah. Nah dia perantauan di Jakarta ini, karena dia perantauan, akhirnya dia sering main sama saya, jadi sering ngobrol-ngobrol, jadi akrab sama saya nih bang. Nah pada suatu hari dia pulang kampung bang. Dia pulang kampung waktu itu di daerah Jawa Barat ya masih ya. Dia pulang kampung, dia bilang sama saya, nih gue mau pulang kampung nih besok nih. Lu mau pesan apaan katanya? Ya udah deh, yang ada lagi musimnya aja deh. Buah apaan di buah tangan. Buah-buahan lah yang di rumah lo. Yang musim apaan lu bawa kesini aja deh. Ya udah. Lu besok jalan kapan? Gue kayaknya jalan sore deh. Jadi sampai sana malam gitu. Oh malam. Lalu nggak jalan siang? Lah, gue gawe dulu gue. Tapi gue nanti habis pulang gawe langsung pulang nih, pulang kampung. Kebetulan waktu itu lagi libur panjang ya, lagi long weekend. Ya udah, hati-hati lu jalan ya. Ya nanti pulanglah dia, pulang, bla 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 bla. Setelah
setelah liburan dia balik lagi kan ke kontrakannya gitu. Terus dia bawa buah lah saat itu dah ke rumah saya. Dik, wih banyak amat katanya. Ya udah, nih dia juga bawa sayuran lah, jengkol segala macem lah katanya. Namanya dari kampung kan bang. Akhirnya dia cerita gini bang, Dik, gue kemarin pas pulang, kan gue sampai di kampung gue jam 12:30 malam. Iya, pagi. Oh, 12:30 pagi lah. Nah, di situ nggak ada ojek nih katanya. Biasanya gue pulang naik ojek, kok di situ tahu-tahu tiba-tiba nggak ada ojek. Mungkin gerimis kali dia, ojek males kali ya. Akhirnya gue jalan kaki ke dalamnya Jadi dia turunnya memang di jalan besar, terus masuk ke dalam lah sekitar jalan 2 km lah saat itu ke rumah dia. Jalan santai, namanya di kampung sendiri kan, walaupun malam juga nggak iseng karena dia kan emang orang situ. Nah waktu dia jalan itu pas kira-kira 100 meter atau 150 meter ke rumahnya itu ada warung. Nah warung yang biasa anak nongkrong lah gitu, tempat dia nongkrong dulu kan. Masih buka? Tutup bang. Dan ada yang nongkrong temennya. Sepi. Ada yang satu orang nongkrong duduk. Kita sebut aja, saya samarin ya namanya ya. Kita sebut aja Riko gitu ya. Ko, lu baru pulang ko? Iya nih katanya. Sini ko, mampir dulu ngobrol-ngobrol katanya. Oh iya, lu ngapain di situ? Ya biasa ko, nungguin anak-anak, tapi anak-anak kagak ada yang nongkrong. Ya gue sendirian lah nongkrong di sini katanya. Oh, rokok nih, ngerokok lah gitu. Lu nggak ngopi lu? Orang tutup warung kok. Ya udah ngerokok aja dah, ngobrol. Sampailah mau subuh tahrim. Kok udah mau subuh nih. Gue balik ya katanya. Oh yaudah balik. Besok nongkrong ya katanya. Yaudah besok kita nongkrong lagi kata gitu. Nah, pulanglah Riko sampai ke rumahnya, dia ya seperti biasa masuk, cuci muka, tidur, bangun siang, makan siang lah sama ibunya. Terus ibunya pesan gini, kok ya nanti malam tahlilan ya di rumah si Budi, anaknya Haji Umar. Oh emang kenapa si Budi mak? Kan sekarang 3 hariin. 3 hariin mak? Iya, Riko semalam ngobrol sama Budi. Jadi ternyata yang ngobrol sama Riko semalam itu udah meninggal 3 hari bang. Mbak yang bener mbak. Ya udah, beneran. Nanti malam tahlilan sana kata. Itu bahkan bisa interaksi ngobrol bang, ngerokok gitu loh. Dan si Riko ini nggak merasa merinding saat ngobrol sama Budi itu. Keakraban atau emang temennya biasa aja, terasa biasa aja gitu bang. Maksudnya ya disinilah yang ada keanehan gitu loh. Kok gua ngobrol sama makhluk astral tapi kok ternyata nggak ada keanehan. Dia ngobrol biasa aja, bercanda-bercanda biasa. Nggak ada yang ganjil lah. Nggak ada yang ganjil. Nah akhirnya malamnya Riko tahlilan lah di rumahnya si Budi. Untuk akhirnya dia merasa kaget juga sih bang. Nah itu pengalaman kawan saya ya, mungkin sama yang dialami sama Bang Buntel. Hampir mirip lah. Ketemu sama makhluk itu, tapi nggak merasa merinding. Mungkin ada pengalaman lain bang, selain tadi ketemu sama wanita di samping. Wah, itu yang tadi cerita itu bang, yang orang di kursi roda itu bang, itu cerita kayak. Itu pengalaman sebetulnya sebagai narasumber aja, yang kebetulan saya itu teman dekat istrinya pelaku mutilasi. Orang yang antiknya itu antik menurut saya. Setiap hari saya juga sering ketemu di jalan raya itu, dia pakai kursi roda, pakai spion karena di jalan mundur bang. Anehnya jalannya mundur bang. Jadi dia ngeliat spion. Jadi banyak orang yang iba mungkin
seperti khasnya pengemis lah, ya orang-orang dalam kesulitan. Ya pasti ada orang yang iba. Ya orang yang iba dan segala macam, kasih duit dan kali apa. Jadi rupanya istrinya pelaku ini cerita sama saya, itu saudaraan, masih tinggal dalam satu kontrakan. Ini jadi kasus nasional sebetulnya. Diberitakan di TV dan segala macam, di media sosial manapun ada berita itu. Sampai yang nangani kepolisian juga dari Polda. Karena si yang jalan mundur kursi roda itu dimutilasi, udah gitu dipendam di spiteng, Bang. Astagfirullah. Jadi berapa hari nggak ketahuan, tiba-tiba nggak ada aja orang itu yang biasanya ngelihat dia di jalanan gitu. Tiba-tiba nggak nongol nih, ada apa sakit apa gimana gitu kan. Jadi ramenya setahu saya mana tuh ya, saya lupa gitu. Tiba-tiba rame, pelakunya nggak taunya keponakan apa siapa gitu. Itu dibunuhnya di kontrakan apa? Kontrakan. Di kontrakan tempat tinggal. Ya kalau istrinya bilang sih dia mau butuh dana dulu. Dana lah. Mungkin dia nggak kasih dengan pertimbangannya dia, dia nggak kasih. Ya dilakukan, pada akhirnya dilakukan mutilasi itu, dibunuh lah orang itu. Oh, kasusnya seperti itu. Jadi memang karena tadi itu saya bilang orang jadi iba, uangnya banyak, Bang. Oh, uang yang hasil dari dia jalan keluar apa segala macem itu. Dia ada misi apa gitu, saya juga nggak ngerti gitu. Orang itu kan taunya dia bikin sensasi di kursi rodanya ada merah putih, ada spion gede lah buat dia jalan mundur. Dia itu tinggal sendirian, emang dia orang yang cacat apa sebetulnya normal sih, Bang? Jadi kalau beberapa narasumber yang cerita ke saya, saksi lah ya. Iya, saksi dia tinggal di suatu tempat, lah saya nggak sebutin tempatnya. Sebetulnya dia orang berkecukupan. Cuman mungkin secara mental dia ada perubahan perilaku, ya bisa mungkin terjadi kan gitu. Sehingga dia bergaul sama orang-orang jalanan dan segala macam yang nggak jelas juntrungannya, disitulah dia bisa meregang nyawa. Karena cita teman-teman itu memperkuat konditenya si cacat itu, yang katanya cacat. Dia bisa jalan normal biasa. Oh, sebetulnya dia bisa jalan? Bisa. Cuman kalau menurut pemikiran saya, secara logika dia bersandiwara kan gitu. Ini kan saya nggak bisa juga meyakinkan, mempercayai cerita teman. Tapi pada saat itu saya yakin, karena memang tidak seperti layaknya orang cacat, Bang. Mungkin saja pada saat dibantainya dia ada perlawanan, bisa terjadi kan gitu. Bisa jadi. Ya kan? Karena dia sehat sebetulnya secara fisik. Cuman mentalnya ada perubahan perilaku secara mental. Ya dia begitu. Hampir setiap
hampir berapa tahun ya saya lihat dia pakai mundur terus itu. Di mana tempat di wilayah sekitaran Pondok Gede. Oh lama tuh Bang dia seperti itu? Lama. Lama sekali dia, jadi emang udah pemandangan umum. Oh tiba-tiba dia jadi nggak nongol, nggak melakukan hal yang seperti dia lakukan, kesehariannya dilakukan. Ini kan yang kayak saya gitu yang memperhatikan kehidupannya mereka, cuma bukan berarti saya mentingin kehidupan mereka, tapi ada sesuatu yang beda gitu loh. Mulai dari beberapa hari ini saya nggak ngeliat orang itu gitu loh. Tiba-tiba saya nonton TV ada berita pembunuhan, dimutilasi di rumah kontrakan, dicari nggak ada. Nah pelakunya ketangkap, diunjukin bahwa dia pendem di spiteng. Spiteng kontrakan itu Bang? Waduh, ngeri sekali tuh. Sehingga rumah kontrakan itu kan jadi karena berita nasional. Setahu saya dibongkar ratain itu rumah kontrakan. Udah ratain Bang? Ratain. Dihancurin. Itu berapa tahun yang lalu kejadian, dari sekarang tuh udah cukup lama juga. Cuma kebetulan saya berteman sama istrinya pelaku nih. Jadi nambah argumentasi ceritanya gitu loh, bahwa sekarang laki lu di mana? Ya setelah kejadian itu di penjara. Yang pada akhirnya dia meregang nyawa juga di penjara pula. Oh, suaminya ini? Dia nggak kemana-mana, nggak kabur, nggak apa. Ya ada kesan nyerahin diri, iya. Karena mesti ada pengakuan karena dari kasus nasional kan gitu. Akhirnya baru kemarin saya ketemu lagi sama istrinya itu, istri pelaku itu. Ada anaknya Bang? Ada. Dari si pelaku itu, dari teman saya yang istrinya itu. Ya karena mirisnya cerita itu, dia tinggalin sama suaminya. Dia dapat anak tuh dari suami pelaku itu. Ini anaknya Til, oh ini anaknya, ganteng kan, ini anak-anak Batak, dia kan orang Batak. Tau marganya apa? Saya kasih jajan setiap ini saya datang main ke rumahnya kan gitu. Dia THC saya samperin, dia pindah-pindah terus kontrakannya. Ya pada akhirnya kemarin telepon saya dari media sosial, dari FB. Dia messenger, saya kasih nomor telepon saya kan gitu. Kalau berhubungan lah Bang Buntil sama berhubungan kembali, komunikasi kembali gitu kan. Dia bilang laki gue udah meninggal tuh, meninggal. Yang pelaku mutilasi itu, ya akhirnya dia meninggal. Ya begitulah. Kalau kehidupan itu tidak, sebetulnya kalau kehidupan itu teman, saudara, sahabat gitu, adalah misteri-misteri yang dari ceritanya, dari informasinya. Ya pasti ada beberapa orang yang melihat keberadaan orang berkursi roda yang jalannya mundur. Kan suatu misteri juga itu ya. Yang akhirnya dibunuh, dan yang ngebunuh juga istilahnya meregang nyawa di rumah tahanan, di penjara. Ya udah Bang Buntil, terima kasih nih Bang Buntil. Sudah hadir di Suara Misteri Channel. Keren ya cerita Bang Buntil ya. Nah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.